Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, terangilah kami dan tuntunlah langkah kami melalui firman-Mu. Dalam Kristus kami mohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kita renungkan satu ayat saja dari Amsal 20 ayat yang ke-29. Amsal 20 ayat 29. Demikian sabda Tuhan, sudah terkenal bagi kita. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Sekali lagi, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang mau merenungkan dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Ibu Bapak, Eyang Kakung, Eyang Putri Sedoyo, semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tanggal yang muda ini, tetap semangat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menurut penjenengan, keindahan orang tua adalah uban. Kira-kira mengapa uban itu menjadi simbol dari keindahan? Mengapa uban itu yang putih dan sudah jarang-jarang, sudah mulai ada nyun sewu lapangan helikopternya, tapi kok dianggap sebagai keindahan? Menurut panjenengan sami menapa Bapak Ibu Saudara? Monggo saya beri kesempatan untuk boleh menjawab. Mengapa uban itu dipandang indah? Itu maksud dari ayat ini apa? Monggo saya beri kesempatan. Bisa open mic nggih? Monggo silakan. Iya Pak Pendeta, dipandang indah karena warnanya juga menjadi lebih cantik daripada warna hitam. Untuk menuju ke masa sana butuh waktu yang mungkin agak lama. Ya. Iya, terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan sebagai sebuah anugerah yang menunjukkan bahwa kita dikaruniai umur panjang, kira-kira begitu nggih, Bung nggih. Sehingga uban itu dipandang indah. Monggo, wonten melih silahkan. Monggo Pak Anggoro nggih katuran. Menurut pemikiran saya, pengertian indah, sesuatu yang indah itu adalah tampilan dari berbagai macam bentuk menjadi satu kesatuan, dan kesatuan itu menampilkan sesuatu yang menarik. Jadi pengertian indah menurut saya tidak semata-mata pandangan dari segi visual, apa yang dilihat mata, tapi juga apa yang dirasakan oleh orang yang melihat. Jadi uban hanyalah salah satu sebutan saja atau salah satu hal yang diungkap untuk menampilkan bahwa di dalam pribadi orang tersebut, orang yang beruban mungkin ya, itu ada satu keunikan, ada satu hal yang menarik, ada satu hal yang bisa dijadikan satu teladan atau semacamnya, karena di dalam kehidupannya ada sesuatu yang sangat positif bagi orang lain. Itu menurut saya, Pak Heri. Terima kasih, Pak Anggoro. Jadi pancaran energi positif dari orang yang beruban tadi itu sebenarnya dari inner, dari dalam diri, ya. Sehingga kemudian uban itu disimbolkan sebagai keindahan. Matur nuwun Pak Anggoro.
Ada lagi barangkali, monggo. Sinten yang mau menjawab? Iya, Pak. Monggo Pak Redison. Itu ada perubahan dari hitam menjadi putih, yang mana merupakan suatu warna yang indah, warna yang bersih, dan itu merupakan ciptaan Tuhan, yaitu sebagai mahkota. Mahkota. Iya, mahkota. Meninggalkan dunia hitam menuju dunia yang putih gitu, yang berwarna-warni dan memancarkan, menarik bagi orang yang melihatnya. Terima kasih Pak Redison ya. Ada lagi, monggo, satu lagi. Mengapa uban itu disimbolkan sebagai keindahan orang tua? Tentu tidak harus hanya secara fisik, seperti Pak Anggoro bilang tadi, tapi bisa juga secara batin kan itu ya. Secara fisik pun juga secara batin. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus, meskipun dalam prakteknya mungkin ada di antara kita yang disemir, termasuk saya itu saya semir juga, karena memang belum 60 tahun saya belum semir gitu nggih. Tapi secara secara prinsipial, filosofi, maka uban itu tidak selalu menunjukkan bagian fisik kita yang dipandang indah, karena bagi orang muda yang melihat mungkin orang yang memakai yang rambutnya putih itu wis simbol wis tuwek gitu ya, wis tua, aku sih pengen nganggo ojo ketok tuwek misalnya. Dari sisi tertentu memang bisa dipandang menunjukkan ketuaan gitu ya. Kalau istilah bahasa prokem anak muda itu tuwir. Lah kok wis tuwir, istilahnya tuwir gitu ya. Nah, kalau Pak almarhum pendeta Rusman itu menyebutnya, kalau yang sudah sepuh ini nyun sewu nyun pangapunten itu ke ompong peyot jambul uwanen. Nah gitu ya, ompong peyot jambul uwanen itu istilah Pak Rusman yang menunjukkan bahwa kita sudah tua. Artinya gigi sudah banyak berkurang dan sudah uwanen, artinya beruban. Tetapi ditambah tadi lapangan helikopternya sudah mulai lebih luas gitu. Nah, tetapi dari sisi tadi seperti Pak Anggoro sebutkan juga bahwa uban itu adalah simbol dari segi psikis dan spiritual, bahwa yang pertama uban itu adalah disebut simbol keindahan karena menunjukkan anugerah panjang usia. Artinya adalah orang yang beruban ini usianya dianugerahi panjang oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau kita beruban, karena itu simbol bahwa puji Tuhan aku diberi usia yang panjang. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu kalau beruban jangan merasa minder, karena itu justru bukti panjenengan diparingi panjang umur. Masih ingat yang dijanjikan Tuhan kepada Salomo nggih? Kekayaan di tangan kiri, tak umur panjang di tangan kanan, atau sebaliknya gitu, sehingga itu merupakan bagian dari anugerah. Puji Tuhan, kula pun uwanen. Nah, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, uban itu disebut simbol keindahan, selain karena simbol anugerah usia panjang. Yang kedua adalah menunjukkan pengalaman hidup yang kaya, kekayaan pengalaman hidup yang dimiliki oleh orang beruban. Tadi kalau Pak Anggoro mengatakan banyak hal yang kemudian dikumpulkan dan menjadi berwarna-warni, menjadi menarik,
Sehingga orang yang beruban itu menarik bagi yang lainnya, karena pasti usianya panjang dan pengalamannya kaya raya. Sudah merasakan asam garamnya kehidupan. Susah ya wis tahu, seneng ya wis tahu. Sehingga itu sangat berguna untuk generasi yang masih muda. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itulah maka lansia atau lanjut usia itu diberi beberapa nama. Kalau GKI itu bukan lansia ya, tapi usia indah. Nah itu kan paralel tadi ya, relate dengan uban itu simbol keindahan, maka kemudian memberi nama usia indah. Kok bisa usia indah, wong tubuhnya makin lemah gitu ya. Ditiliki indahnya pundi gitu, wong wis berkirut-kirut kan gitu ya. Tapi kan usia indah itu menunjuk bukan hanya pada fisik, tapi bagaimana pengalaman yang kaya tadi. Usia indah. Lalu kita GKJ menyebutnya adi yuswa, usia yang adi, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Andar Ismail pernah menulis dalam sebuah buku bagaimana menggambarkan kalau orang Romawi itu punya gambaran-gambaran tentang orang Romawi itu yang serba muda. Panjenengan sami lihat gambaran prajurit Romawi yang gagah perkasa. Bagaimana gambaran orang-orang Romawi muda dalam atletik atau maraton dan yang lainnya. Lalu kalau panjenengan ke klaster-klaster perumahan ya, misalnya di Legenda Wisata atau di mana itu kan, bagaimana gambaran tentang prajurit Romawi yang gagah perkasa muda. Tetapi untuk orang Yunani itu menarik. Gambarannya adalah gambaran orang Yunani yang top itu adalah bukan yang gagah muda gitu, tetapi yang sudah sepuh, yang sudah berambut ubanan dan sudah usianya panjang. Kok bisa? Karena dalam alam pikiran orang Yunani itu adalah bahwa orang semakin matang, semakin sepuh, itu makin mampu berfilsafat, mampu untuk berfilosofi. Nah, sementara orang Yunani kan mengagung-agungkan filsafat. Sementara orang Romawi relatif bagaimana mengagungkan perang, adu fisik, dan seterusnya. Sehingga itu menarik gambaran orang Romawi, gambaran orang muda yang kuat, orang Yunani, orang yang sudah sepuh, yang dianggap mampu berfilsafat. Nah, yang menarik juga kalau di alam pikiran, khususnya di dunia timur atau di China misalnya gitu, itu pernah ada yang mengungkapkan bahwa begini, usia 20 tahun itu belum bijaksana. Usia 40 tahun belajar bijaksana. Usia 60 tahun mulai bijaksana. Usia 80 tahun barulah benar-benar bijaksana. Itu kan menggambarkan bagaimana sangat menghargai orang yang semakin sepuh, karena itu akan makin kaya dengan kebijaksanaan. Lengambil keputusan ya ora kemerungsung, ora kesusu, wening, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang murni, dengan pengalaman yang banyak, ditimbang-timbang, disaring-saring, sehingga kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, usia semakin sepuh dianggap semakin bijaksana. Ada yang sampun 80 tahun, dereng ngoten nggih. Pak Tri dereng ngantos nggih 80 tahun nggih, masih muda lah, paling belum sampai 70 tahun itu nggih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan gambaran ini maka kita semakin dikuatkan bahwa usia sepuh itu usia yang berharga di mata Tuhan. Kita tahu dalam Yesaya juga dikatakan bahwa sampai putih
masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Lalu dalam Mazmur dikatakan juga bahwa semakin tua makin gemuk dan segar sehingga bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Jadi gambaran yang luar biasa. Bukan hanya di Alkitab ya Bapak Ibu, tapi ternyata di dalam tradisi-tradisi bangsa-bangsa juga demikian. Nah, apa yang ingin kita renungkan pagi ini? Monggo, keindahan yang sudah Tuhan berikan di masa tua, kita pertahankan, supaya kita menunjukkan kepada generasi muda bahwa di usia sepuh, kita semakin hari semakin golek dalan padang, kalau istilah Jawa nih, sehingga kemudian kita semakin menunjukkan keindahan melalui kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, melalui sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang memberkati, dan melalui perilaku yang semakin indah, semakin baik, semakin memberkati. Sehingga kita menjadi role model bagi anak-anak generasi muda. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sangsaya sepuh, sangsaya golek dalan padang, menjadi role model yang baik bagi generasi muda, sehingga ketika disawang, dilihat itu, mereka itu membuat kita menjadi jujukan, menjadi tempat mengadu, tempat bertanya, karena kita dipercaya. Sebagaimana firman Tuhan Yesus Kristus, lakukan dan ajarkan. Jadi kita melakukan sehingga kita bisa mengajarkan. Doing and teaching, bagaimana jangan hanya mengajarkan tapi juga melakukan, jangan hanya melakukan tapi juga mengajarkan. Itu sabda Tuhan, supaya kita itu tetap terlihat indah di masa sepuh. Lah ning aku ki tambah lemu ki piye? Apa tambah kurus ki piye? Enggak masalah kalau fisik, enggak masalah, enggak bisa ditipu. Tapi bagaimana kalau misalnya semakin sepuh, misalnya saya semakin kalau melihat Pak Tri itu wah makin wening wijaksana. Kata-katanya itu membuat sejuk, sikapnya itu lurus jejak, perilakunya juga baik. Sering traktir bakso, wah misalnya itu gambaran bagaimana indahnya itu seperti itu. Nah, kalau orang Jawa itu kan biasanya untuk menggambarkan orang yang sikapnya baik dan indah itu dilawankan dengan nyun sewu, istilahnya itu molimo. Jadi semakin sepuh jangan sampai kita itu molimo. Molimo itu masih ingat Bapak Ibu nggih? Tadi baru dikatakan Pak Anggoro maling, nah, itu maling itu jangan sampai lah. Ojo sampai sepuh itu terus malah kayak konangannya maling duit atau korupsi, wah jangan sampai itu. Tapi biar kita semakin indah. Maling, madat, narkoba, mendem, malah gitu. Kemudian madon, nah, terus kemudian satu lagi itu main ya judi dan seterusnya. Wes jangan sampailah itu di masa sepuh, kita jaga betul supaya kita itu usianya tetap indah. Sehingga kita menjadi berkat dan jadi role model bagi generasi yang masih muda. Tetap semangat Ibu, Bapak, dan Saudara. Nanti pada waktu Tuhan memanggil kita, maka kemudian orang akan mengenang kita. Di pucuk usia kita itu sangat indah sekali. Jangan sampai nyuwun pangapunten, kita semua sudah jaga indah, di ujungnya itu malah jadi kebalikannya. Jadi kita jaga nggih sampai ini. Sehingga kita sampai ujung hidup kita itu dikenang sangat indah sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.